Karena yang cerai kan suami istri ya, Sam, bukan ayah ibu loh. Iya benar. Makanya kalau aku nuntut ayah ibu nggak boleh cerai, ya nggak segampang diomongin ternyata. Karena mereka nganggap ayah ibu ya suami istri. Yang enggak lo, bego banget sih lo. Hai guys, jumpa lagi di Relate Podcast barengan aku Samantha Elsener. Dan kali ini sudah ada narasumber yang senior banget. Merupakan salah seorang pendiri Fakultas Psikologi dari Universitas Tarumanegara. Yeay, salah satu pendirinya ya. Kita sambut dulu Ibu Tika Bisono. Hello, Sam. Good to see you. Iya, nice to see you again, Bu. Iya, kita nggak ketemu tapi di Selisipan kampus ya. Selisipan. Aku keluar, Sam masuk. Iya, jadi ketahuan ya angkatan Bangga berapa. loh, tapi bangga banget loh. My God, anak Untar, keren. Anak buahnya Monty ya. Ya. Oke. Tesisnya aku sama Pak Monty, art terapi. Oke, that's nice. Itu lagi dibutuhin sama kita loh, itu di Esa Unggul. Art terapi ya. Yes. Ntar ngobrol ya abis ini. Iya. Oke. Langsung ngobrol. Itu harusnya nanyanya sama Pak Monty lagi tuh. Yes. Ya, thank you for coming loh, Bu. You're very welcome. Dan juga buat tim. Ini heboh banget timmu ya. Ya, anak-anak Gen Z ini, Bu. Bikin Gen Z. onar mereka kalau di sini. Tapi kan produktif ya, hasilnya ada. Iya, Keren ini banget. contoh-contoh Gen Z yang bersemangat mencari cuan. Betul. Oh, cuan. Nah, iya. Jadi cuan. Oh, oke. Normal. Normal. Masih muda kan. Kita juga butuh cuan ya. Iya, harus. Oke. Walaupun udah ada, tetap butuh. Tetap harus, betul. Gaspol ya, Bu ya. Gaspol dan cerita sedikit mungkin ya, aku di Esa Unggul Fakultas Psikologi dan baru 6 bulan, tapi ternyata masih dipakai ya oleh industri pendidikan dan kebetulan di situ dekan di situ. Jadi kayak turun gunung lagi, Sam. Iya. Yang harusnya udah enggak ya. Harusnya udah leyeh, Menikmati. pijet, keroan. Tapi kayaknya Bu emang seneng kerja ya, Bu ya. Bawaan orok. Dulu aja zaman aku kecil kali ya, SMP, SMA tuh kan di TV terus. Iya, it's work. Iya It was work. Jadi memang dulu tuh cita-cita sebelum lulus dari UI waktu itu untuk menjadi psikolog terdengar, tercium, terendus, tersentuh dan terbutuhkan ya. Dan ngetop. Ngetop tuh artinya profesi psikologi ini dikenal oleh semua kalangan masyarakat gitu. Dan siapa sih yang gak kenal Ibu kan? Sukses ternyata branding profesi itu ternyata sukses ya. Jadi memang aku kebetulan kan S2 UI kan intervensi sosial ya. Nah itu masuk ke komunitas itu. Komunitas yang you name it ya. Komunitas yang kita juga nggak tiap hari bisa lihat mereka gitu ya. Nah tapi disitulah ternyata intervensi sosial, psikologi sosial itu ternyata. Nah kata pentingnya memberdayakan gitu. Memberdayakan, benar-benar. Jadi ya apa ya, ngaku ngobrol sama geng tukang becak, zaman dulu masih ada becak, geng bajai, taksi, mikrolet, berantem sama Super Gamadi zaman dulu tuh ya. Ya ampun. Oh seru. Nah, but for me itu juga proses branding psikologi gitu ke masyarakat. Jadi benar-benar menyasar ke semua lapisan masyarakat. I love every minute of it. Suka banget karena akhirnya berhasil ya. Psikologi dikenal orang. Memang lewat diriku, tapi habis itu profesinya yang dikenal orang. Ditambah lagi aktif di HIMSI juga ya selama itu. Sampai sekarang juga masih di Majelis Psikologi DKI. Gitu. Pokoknya psikologi itu super keren. Gitu kan? Iya, tepuk tangan dulu. Yang depan kita kalau stres pasti langsung ngobrol sama saya. Mereka selalu curhat terselubung, tiba-tiba curhat gitu. Alah, gak usah terselubung, biasa aja kali.
Kalau nggak curhat lewat konten mereka. Oh gitu ya, biar nggak kelihatan ya, Biar nggak nggak kelihatan. teridentifikasi. Gen Z soalnya kan. Jadi Iya. kalau kita ngomongin gitu ya Bu ya, konteks sosial dan keluarga Indonesia gitu, makin hari kan semakin banyak yang ternyata blended family. Dan ini bukan cuma di Indonesia ternyata kan, di Iya, betul. luar negeri juga banyak sekali gitu yang mungkin gitu. Kalau di luar negeri gitu ya, aku ngambil contohnya yang SMA udah pada punya anak gitu. Dan mereka harus melahirkan anak, mereka tetap kuliah, mungkin awal mulanya dibantuin oleh kakek neneknya, terus lama-lama ketemulah partnernya, terus akhirnya menikah, akhirnya punya anak lagi gitu. Atau kalau di Indonesia fenomenanya adalah menikah, punya anak, cerai, terus menikah lagi, punya anak, cerai, menikah lagi, nggak tahu sampai yang keberapa gitu. Setiap ada pasangan baru, ada anak baru dan lain sebagainya. Tapi mungkin ini ada contoh yang ekstrim gitu. Yang paling banyak adalah menikah sekali, punya anak, bercerai, terus menikah kedua kali mungkin lebih lama, lebih abadi gitu. Tapi konteksnya blended family itu semakin banyak dan meluas di masyarakat kita sekarang gitu. Iya sih, I see that too. Betul. Pandangan Ibu tuh gimana ya kita untuk bisa punya smooth adjustment dalam proses blended family ini dengan anak-anak yang bikin mereka juga nggak jadi anak yang traumatis ya, karena salah satu penyebab Gen Z sekarang itu malas untuk menikah atau malas punya kehidupan relationship yang berkomitmen itu kan juga mereka datang dari keluarga yang broken family lah ceritanya gitu. Betul. Speaking of the devil ya, memang ini fenomena yang kita suka salah-salahan ya. Ini gara-gara budaya luar masuk sini, atau ini gara-gara di kita yang sangat sensitif untuk menyerap budaya mentah-mentah gitu ya, tanpa ada penyaringan gitu. Nah, dari pengalaman seminar ya, saya kemana-mana you name it, sampai ke Papua itu ternyata memang yang namanya budaya itu sampai budaya perkawinan loh, itu contagious loh ternyata, sampai di komunitas rusun, komunitas rusunawa, sampai ke komunitas itu. Jadi ketika sampai sana cuman Masya Allah sampai ke sini juga gila gitu ya. Nah, jadi dari ini sih banyak seminar sama talk show ya, bukan. Kalau dari studi sih mestinya penelitian banyak ya. Tapi saya sih aku ngelihatnya tuh everything starts from education at home ya. Nah yang dilihat anak-anak itu kan sebenarnya si orang tua ya Sam. Gimana sih melihat bapaknya, mereka lihat ibunya tuh gimana sih dari kecil. Dari tidur barengan satu tempat tidur, sampai akhirnya tidur sendiri gitu ya. Sampai akhirnya kalau mau masuk kamar harus ngetok, yang gitu-gitu tuh. Nah itu menurutku faktor itu sangat bermain peran yang besar gitu ya. Yang kalau di Indonesia, maaf ya saya harus terus terang banget, nggak ada. Ya, nggak ada. Jadi secara umum nggak ada. Secara lapisan ekonomi sosial apapun nggak ada. Ini dulu, ini secara sosiologis dulu ya. Nah, jadi itu nggak ada karena kayak gini deh, orang tuanya menghormati nggak sih si anak dalam hal respect dia sebagai individu. Ya, aku ngelihatnya hampir nggak ada. Karena orang tua zaman sekarang yang sebenarnya bukan baby boomer loh ya, orang tua sekarang kan Gen X kali ya. X dan millennial. Itu kenapa jadi lebih parah dari baby boomer ya gitu ya. Parahnya dalam arti apa nih Bu? Jadi gini, ya ini kan juga informasi dapat dari anak-anaknya ya. Soalnya dari anak-anaknya nih. Jadi kayak home is not home, misalnya gitulah. Start dengan itu. Home is not a home. Jadi ini rumah nih misalnya keren segala macam. Tapi ternyata bukan rumah yang dia nyaman berada di situ. Nih masuk dari pintu bludas, waduh jeduk.
Bludas ke kamar sendiri-sendiri gitu ya. Yeah. And then ini nggak tahu nih kosong isinya apa, nggak tahu. Nggak hangat gitu rumahnya. No, it's not warm at all. Nah, terus mobil sih parkir, mobilnya misalnya mewah-mewah, parkir. Tapi ya itu mobil yang kaku, yang dingin gitu ya. Gitu. Dan buat aku ya mau stratanya apapun, kalau kenyamanan ini nggak ada, maka nggak ada role model di situ. Aku terus terang loh, saya masih terus berharap ya, role model di anak-anak tuh orang tuanya gitu. Poster yang dipasang di kamar kalian, posternya siapa? Bukan poster bapak ibunya pasti ya. K-pop. Iya kali. Mungkin K-pop. Ini pertanyaan ini udah aku tanyain sejak tahun 80-an, 90-an ya. Ngadepin remaja. Nggak pernah. Ya memang ekstrim. Poster bapak aku misalnya. Poster ibu aku. Tapi dalam artian foto dicetak gede. Ini idolaku gitu ya. Nah itu it doesn't always happen that way gitu. Nah aku berharap sih sebenarnya anak-anak remaja gue tanya, idola lu siapa? Nabi Muhammad SAW. Atau Yesus Kristus gitu ya. Nomor 2 siapa? Ya Bon Jovi gitu ya. Nomor 2 itu harusnya ya bapak ibu lu gitu ya. Nah ini aduh puluhan tahun nih. Tapi justru kalau di pengalamanku ya Bu ya, teman-temanku tuh banyak yang ditanya siapa idola kamu, ibunya atau neneknya. Oke. Makanya kan ini kan secara umum ya, kita harus lihat betul-betul yang ditanya kelas yang mana gitu kan. Nah, makin ke sini Sam dengan ketidakpastian. Paul Exosbut. Tahu ya? Ngerti panjangannya apa? Politik, ekonomi, sosial, budaya. Dan budaya. Itu organisasi paling kecil yang namanya keluarga ini. Dia makin rapuh erat ininya ke apa? Daya rekatnya. Ya, daya rekatnya tuh makin rapuh gitu. Dan dia kalau dengar orang-orang tua zaman sekarang, anak Gen Z itu emang gak punya sopan santun, gak bisa punya rasa hormat gitu ya. Suka-suka aja. Yang disalahin sih Gen Z-nya gitu. Nah, ini sering muncul di seminar, sering muncul saya. Sering banget. Aku selalu akhirnya kayak opposing gitu ya. Kenapa sih Bapak Ibu selalu nyalain Gen Z? Emang salah mereka apa sih? Jangan-jangan salah yang tua dulu loh, baru yang muda. Kalau aku selalu tak balik gitu. Ya. Nggak nyaman buat mereka. Tapi ya yang mudaan tuh saya niru yang tuaan. Yang tuaannya brengsek ya Bapak Ibu, yang mudaan juga brengsek. Tapi kalau Bapak Ibu luar biasa, pasti yang mudaan luar biasa juga. Tapi banyak yang gak mau disalahin loh Bu. Orang tua. Aku menghadapi itu setiap jam, setiap menit, setiap hari gitu ya. Berarti kan kita udah melakukan yang terbaik. Bukan gitu ya. Terbaik versi siapa. Nah udah nih kalau mulai digali gitu ya. Terbaik versi siapa. Versi anak atau versi orang tua. Udah ketika bertanya tentang engagement, interaction, kendor emang di situ kendor gitu ya, karena apalagi kalau udah ada sumber trauma yang baru ya, orang tuanya ada pilwil gitu ya, atau orang tuanya kena korupsi, kita lihat di TV pakai jaket oranye tapi dadah-dadah dan senyum-senyum gitu ya. That's very frustrating for young people gitu ya. Nah akhirnya apa? Garis besarannya, they tend to run away. Ya, mereka cenderung, gue males di sini gitu. Ya kalau terus-terusan ya, saya nggak merasa sanggup gitu ya. Nggak sanggup mereka itu. Jadi anak muda mentalnya masih tipis lah ya, karena masih muda, nggak kuat untuk nanganin pressure yang seperti itu. Sementara mereka dituntut jadi good kid, the best of kid. Jangan harus ideal gitu ya, yang gitu-gitu. Jadi it's not about them, it's about the family, never about them. Jadi mereka merasa I don't matter gitu. Nah rasa I don't matter itu yang akhirnya keluarga tuh kayak nggak ada marksnya, nggak ada apa,
nggak ninggalin bekas gitu seolah-olah ya. Hmm. Nah kerjaanku biasanya kerja keras bahwa emang ada orang tua sempurna. Nah ada, lu cari aja seluruh dunia. Nggak ada orang tua. Orang tua gue juga nggak sempurna. Itu orang tua lu juga nggak sempurna. Nah ngebalikin cara berpikir bahwa there's no perfect parents and there's no perfect children gitu ya kan. Ya udah, kalau udah ngomong begini lanjut mungkin berjam-jam itu counselingnya gitu. Karena mereka mulai kayak merasa nggak dihakimin gitu ya, bahwa iya sih emang orang tua lu nggak sempurna, makanya kadang-kadang ini ngehe tuh orang tua lu, pakai bahasa mereka ya. Tapi lu juga kadang-kadang ngehe juga gitu loh. Bapak bilang lu sempurna gitu ya. Jadi di dua sisi itu ditampilkan hal-hal yang memang enggak dalam konteks kesempurnaan gitu ya kan. Nah step berikutnya yang sulit adalah belajar saling terima, saling maafin. Nah ini tingkat tinggi lah Sam ya. Ini belum lah buat bangsa Indonesia, belum lah. Terlalu sulit buat bangsa ini ya. Jadi ya udah belajar dulu ketidaksempurna itu dulu deh. Sampai situ dulu. Tapi kalau belahan dunia lain ya, barat misalnya. Itu kan benar-benar kalau ngerasa salah tuh apologize tuh keluar gampang gitu ya. Mereka. Dan langsung diterima dan langsung mencairkan suasana. Aku cukup takjub loh. Kenapa ya bangsa gue nggak bisa gitu ya. Kan ngeles mulu ada apa-apa. Tapi ya oke, mungkin itu apa ya bisa dibilang peradaban kali ya, nggak tahu lah. Yang ahli peradaban mungkin bisa ngejelasin ini ya. Tapi secara psikologis aku tuh kepengennya ya itu di keluarga kecil lah. When you have to apologize, just apologize. Karena itu lem. Ya, dengan rendah hati minta maaf tuh perekat sebenarnya. Ya, dan setelah minta maaf dimaafin gitu ya. Ini memang bukan pekerjaan mudah sih. Ya memaafkan kan susah ya. Oh susah banget, apalagi minta. Minta. Jadi menurut ibu kalau orang tuanya bercerai perlu minta maaf sama anaknya? Of course harus. Karena mereka menghadirkan luka batin loh. Buat anak, buat harapannya anak ya. Yang nggak tahu ya kalau banyak orang tua cerai. Anak gue baik-baik aja kok, gue cerai. Itu mah orang tua on. Maaf ya, aduh nggak boleh. Nanti ditentuin. Aduh ini suka keluar begini, maaf ya, karena emang udah kesel banget gitu ya Sam sama geng orang tua yang kegeeran banget, mereka tuh baik terus gitu loh. Ya sementara anaknya kelepak-kelepak, ini kirim ke gue gitu maksud lo. Ya lu yang hancurin, lo yang benerin dong harusnya gitu ya. Tapi of course not, mereka kirim ke psikolog. Dan ketika aku ya biasalah nanya segala macam. Kenapa sih orang tua tuh nggak mau terjun ya ke children's affair gitu ya? Masuk, nyemplung, dengerin, dan coba ngertiin gitu. Kenapa nggak mau? Kenapa harus psikolog gitu loh Sam yang harus gitu? Takut kali. Tidak, nggak tahu Sam. Tapi kan itu kan orang tuanya ya. Ini contoh aja nih, pernah dikirim ibunya sih yang ketika mau konseling. Tahu anak kelas 5 SD loh Sam. Ibunya nganterin anak kelas 5 SD itu ke aku. Ibunya pergi ngecir. Hah? Nggak nemenin? Kagak, enggak Sam. Itu di Citos tuh waktu. Aku yang oh my god kayak gini orang-orang zaman sekarang. Kelas 5 SD loh. Ya ampun. Dan ternyata biang keroknya ibunya. Coba Sam gitu-gituan ya. Tapi intinya sih aku selalu bilang ke anak muda sih ya. Terserah lah dunia mau crumbling upon you, hitting you hard gitu ya, slapping you both ways. Kalau si anak muda ini tidak mengizinkan dia hancur, dia nggak akan hancur kok. Ya. But if you let it destroy you, then you are destroyed. Kata-kata saktiku selalu ini saya. Iya. Lo mau hancur nggak? Mau ngancur kayak Nyak Bebe lo? Ya emang mereka aja yang bisa hancur. Aku bisa hancur juga. Jadi kayak saingan. Terus kalau lo hancur, harapan lo apa?
biar mereka tahu anaknya hancur gara-gara mereka. Rugi bandar loh gitu ya. Jadi aku ngomongnya selalu rugi bandar gitu ya. Biarin aja Nyak Babul hancur lebur, keluarga hancur. Lu jangan hancur. Tunjukin dong ke dunia bahwa lu jauh lebih kuat dari anggota keluarga. Nah, jadi resilient ya, punya ketangguhan itu kan. Something like that. Dan biasanya kalau diangkat rasa, their pride, ya, kebanggaan mereka diangkat-angkat gitu, muncul Sam. Jadi alhamdulillah the pride doesn't die gitu. The pride lives on. Jadi rasa bangga, rasa ini aku, itu ternyata gak ikut mati gitu. Cuman ya harus bisa ngulik di mana nih barang ini gitu ya. Disentuh. Dan akhirnya bisa, udah Bu, enggak, aku gak bakal hancur kayak mereka. Aku lebih hebat dari mereka, biar aja mereka hancur. Kalau bisa aku ganti orang tua, misalnya gitu ya, ngomongnya kayak mungkin gitu. Itu kalau anak-anaknya udah besar kali Bu, udah remaja. Dari kecil udah bisa? Maksudnya dari umur SMP rata-rata. Ya SMP kan, ke atas. Udah ABG lah. Ya. Kalau yang kayak misalnya anak-anak usia kecil gitu, umur ya belum bisa 3 tahun kan belum ngerti. Tapi orang tuanya bercerai misalnya, anaknya usia 2 tahun deh. Terus gak lama nikah lagi gitu. Nah si anak ini gimana dia bisa diferensiasi mana orang tua biologisnya, mana orang tua yang tinggal bersama dengan dia gitu. Nah ini yang memang lagi-lagi menghadapi orang tua Indonesia ya, buatku tuh mereka tuh nggak genuine sih ya dengan hati yang mereka miliki ya. Maksudnya if they want to mess up their life, fine, but don't mess up your children's life gitu loh. Ya, nah tapi susah sih yang diajak ngomong secara rasional, susah banget. Selalu ngerasa benar gitu ya. Tapi kalau nanti anaknya kenapa-kenapa, ya dikirimnya ke psikolog juga gitu loh. Iya. Nah only then ketika anaknya dikirim ke psikolog, baru tuh kita bisa lu sih gitu ya. Baru bisa gitu. Iya baru bisa, kalau enggak kan siapa yang gituin mereka. Kalau ngomong di depan, ngingetin, boro-boro Sam. Iya. So kalau menurut Ibu tuh, kalau misalkan orang bercerai, ini kita ngomong secara garis umumnya dulu ya Bu ya. Usia anak berapapun, itu sebaiknya ada jeda waktu berapa lama sebelum dia bisa menikah lagi secara ideal nih. Karena kan ada yang belum cerai, belum putusan, udah pacaran, udah apa kan. Ya makanya, aduh ini aku nanti bahasa preman tadi gitu ya. Sebenarnya sih kalau aku selalu ngomong gini, kalau terjadi perceraian dan anak masih kecil, spend sometimes alone just with the children. Ya, jadi the deceased yang meninggal atau yang pergi itu minimum lah ya, masih ada kenangan yang ditinggalin yang indah-indah gitu ya. Tapi tahan diri dulu, tahan nafsu dulu gitu ya. Spend your time with your siblings at home, have fun. Ngaco-ngaco main sana, just you gitu ya. Aku selalu ngomong gitu karena jangan hadir dulu orang asing siapapun dia. Itu selama berapa lama tuh? Nah setelah kemudian pasangannya udah nggak tahan kali ya. Anak-anak kenal ini ada omnya teman mama misalnya gitu ya. Tapi juga jangan hajar-hajar, pelan-pelan dulu. Get to know gitu, karena kebanyakan ya anak tuh akan selalu ada ya satu-satu deh yang lihat orang asing tuh racun. Oh dia ngeliat orang asing tuh kayak racun. Ya mau menggantikan orang tuanya yang nggak ada dan sebagainya. Nah faktor ini nih jangan dianggap enteng, karena ini cikal bakal melahirkan trauma yang lebih besar nanti. Jadi nah kebersamaan itu sebenarnya buat apa Sam? Kebersamaan yang gak ada orang lain ya, emang cuman ubiang-ubiung kemana-mana barengan gak karuan. Itu untuk ngobatin luka batin yang disebabkan oleh hilangnya salah satu orang tua. That's the remedy. Ya, jangan dulu ada om sana, om sini, tante sana, tante sini. Ntar dulu, udah lu aja. So the remedy is in the form of togetherness itu. Nah setelah kemudian mungkin setahun kali ya udah tau malah anaknya yang
mama nggak mau pacaran lagi, misalnya gitu ya. Nah itu tanda-tanda bahwa mereka udah menunjukkan kesiapan untuk terima orang, gitu ya. Bukan langsung nikah loh ya, enggak. Terima orang dulu aja gitu. Jadi memang kalau anaknya masih kecil, ya makanya itu aja nggak boleh diseenak-enakin. 3 tahun gitu. Karena anak 3 tahun itu justru hold the biggest grouches loh, until they become 5. Jadi usia 0 sampai 5 itu usia yang paling dalam untuk menyerap trauma. Padahal Usia mereka itu. belum ngerti. Itu kan menurut kita, Sam. Mereka kan manusia juga. They have feelings. Dan dengan kepolosan Erik Erikson deh ngomong. Jean Piaget gitu ya. Pra-operasional itu kan polos-polos aja. Polos. Jadi aku gak suka. Misalnya gitu ya. Benci. Misalnya ngomongnya gitu. Itu bukan omong kosong. That's just genuinely how they feel. Tanpa ada rekayasa, ada manipulasi, gak ada. Kenapa sih? Ya aku biasanya mengajarin mau dengerin omongan paling genuine gak dari manusia yang gak pakai rekayasa ya. Itu anak umur 1 tahun sampai 5 tahun. Iya. Terus coba lu ngobrol sama mereka. Berapa lama lu bisa tahan? Aku nguji juga Sam diriku. Bisa loh Sam, aku ngomong 30 menit sama anak-anak itu. 30 menit? Iya. Tante kan, tante temannya ayah. Tante terus kerjanya gimana? Itu kerjaan apa? Terus Sam, terus. Ditanya terus. Berarti apa yang terjadi pada mereka adalah benar kata Jean Piaget gitu ya, bahwa pra-operasional itu adalah sesuatu yang hidup gitu. Ya. The brain organ is growing up. Ya. Ya dengan apa namanya ini? Lobus-lobus yang ada 4 itu di sini. Itu hidup Sam. Nah, ketika kita ngajak mereka ngobrol, itu stimulasi yang terbaik buat perkembangan otak mereka. Ini gak kayak kuliah kan ya ngomongnya? Enggak lah. Seru kok Bu. Kayak kuliah. Justru makin panas topik ya. Jadi memang gak tahu nih teman-teman Sam di sini nih ya. Coba suruh ngomong sama anak umur 1 tahun 5 tahun. Sebetah apa mereka coba? Aku sih kalau ngomong sama anak-anak kecil aku sambil makan aja Bu. I love talking with them. Tahu gak kenapa? Seru aja gitu loh. Kita dapet yang murni-murni itu ya. Itu dari otak mereka. Ya kalau kita belum ngalamin, kita pikir umur 1 sampai 5 tahun tuh makhluk terbodoh sedunia. No. They are the most intelligent. Kayaknya aku ingat ya zaman anakku. Aku udah punya anak Bu. Iya kelihatan. Anakku sekarang umur 13 ya. Oh udah gede. Udah besar. Jadi pada saat dia umur 1 sampai 5 tahun itu ya dia paling ceriwis banget. Tuh kan. Gitu. Jadi dia bisa nanya berulang-ulang sampai kayaknya tadi udah dijelasin deh gitu. Nanya lagi memang selalu gitu. berulang-ulang. Karena pengulangan itu adalah menunjukkan keingintahuan yang besar. Dan berarti kalau nanya ulang, orang tuanya jawabnya on. Aduh. Mendingan makan aja. Anaknya nanya lagi, dia tidak menjawab pertanyaan. Terlalu panjang jawabannya. Emang begitu anak-anak itu. Saya mobil ya, terus lihat pohon. Ma itu ada burung, itu burung apa? Baru udah lewat gitu ya. Terus ketika kita jawabnya bohong-bohong, dia tahu loh Sam. Dia tahu. Makanya jangan main-main sama anak umur 1 sampai 5 tahun. Iya. Kita yang dibego-begoin mereka. Tapi buatku ya, ya kembali lagi ke laptop yang tadi tuh pertanyaan Sam. We cannot take them for granted. Bahkan haram. Nggak boleh memperlakukan mereka secara kayak apa ya, kayak cuma-cuma aja, kayak mereka barang. Haram. Kalau yang ini halal haram. Oh kalau itu halal. Thank you loh buat Kebab Monster yang udah nemenin kita di episode kali ini. Ibu nanti kalau mau bawa semuanya yang di meja aku bawa ya. Boleh. Teman-teman nyari sendiri dari Grace. Ini buat aku semua. Ini enak loh Bu. Ibu cobain deh Bu. Coba lihat. Gede banget sih ya Allah Sam. Ukurannya monster. Iya makanya Kebab Monster namanya Bu.
Ini kalau makan mulutku atau enggak? Makanya aku agak ditutupin. Enak tapi enak. Enak, lengkap Bu. Bisa jawab semua pertanyaan anak Nanti di ini sini. ya, gue bawa tuh gue bawa. Ya, Gue boleh. gak ninggalin satu pun ya. Jadi, does that answer your question? Ya, jadi kalau misalkan oke, secara umum setidaknya kita butuh waktu 1 tahun ya Bu ya, setelah ketok palu. Atau Iya. setelah kita ngasih tahu anak. Karena kan ada, kalau dari yang aku pelajari ya, sebaiknya orang tua selama masa perceraian itu nggak ngasih tahu anaknya. Bahkan nggak nanyain anaknya mau tinggal sama siapa kan. Wah, itu brutal itu. Kalau nanya anaknya kan, anaknya makin bisa makin merasa bahwa dia nggak punya pilihan, orang aku maunya orang tua emang nggak boleh bercerai nanya kan. gitu juga. Nggak boleh kan nanya gitu. Haram. Haram, Sam. Jadi kalau ketok palu nih hari ini gitu, sebaiknya ngasih tahu anak tuh berapa lama setelahnya. Untuk ngasih informasi, kita udah berpisah, sekarang kamu tinggalnya sama mamah di hari ini sampai hari itu, terus hari itu sampai hari kapan sama papa, dan lain sebagainya tuh idealnya berapa lama? Itu malah menurutku harus jauh sebelum ketok palu. Nah, dari proses justru of maksudnya. course. Satu, anak tuh udah lihat kok orang tuanya babak belur satu sama lain. You know, yell to each other, lempar. Iya, Bahkan mungkin dia juga udah terluka sebelum ketok palu. betul. Nah, ini memang gini-ginian ini yang tadi aku bilang, Sam, nggak bisa diperlakukan sebagai sesuatu yang normatif aja gitu loh ya. Terus antar ngerti sendiri, nggak sama sekali. Nggak bisa kan? Dan aku orang yang sangat marah loh kalau ada anak yang dilukai secara batin dengan cara egois seperti itu. Kalau aku malah nanya dulu sama anakku waktu itu. Oh, I'm sorry, you're off already? Iya. Oh, I'm sorry. Udah 5 tahun. Oh, oke. Jadi kalau aku waktu itu dia tahu ya, dia suka nanya gitu kan. Kenapa sih suka berantem gitu? Kenapa sih berantem terus gitu kan? Cerdas ya dia ya. Oh iya. Oke, terus kritis lagi. Gitu. Terus atau enggak sesederhana gini. Kalau di mobil dia nanya gini, kenapa sih yang disetel lagunya Dedi terus? Lagunya mama nggak pernah di-setel gitu. Terus biasa nih ibu-ibu kan suka ngalah ya. Ya udah daripada berkonflik gitu. Udah nggak apa-apa gitu. Dia yang bisa belain loh. Enggak, Dedi udah dengerinnya udah lama. Sekarang pasang lagunya mama. Ini tanpa ada persekutuan ya, tanpa ada nanti kalau di mobil kamu belain mama, nggak ada kayak gitu. Jadi dia alamiah aja. Alamiah aja dia seperti itu gitu. Terus mau kita coba jelasin gitu ya hal-hal yang positif gitu. Ya masih adalah kebaikan-kebaikan bapaknya gitu kan. Itu tetap dia merasanya bahwa nggak gitu. Gitu. Oke, kalau nggak gitu terus menurut kamu gimana gitu kan? Berarti kan kemampuan berpikirnya dia sudah di atas rata-rata teman-temannya ya. Sampai ada suatu ketika tuh percakapan yang dia melihat lah, menyaksikan aku tuh nangis setiap hari, setiap malam, dan tidurnya di kamar dia. Jadi dia sadarnya tuh dari situ. Gitu. Kenapa gitu? Kok mama nangis terus sih? Enggak apa-apa, capek aja. Biasa kan gitu. Ya kita masih nutup-nutupin lah gitu ya. Sampai akhirnya ya aku mulai terbuka ketika isunya udah bukan di berantem antara orang tua, tapi isu berantemnya udah ke anak gitu. Jadi ketika aku tidak bisa diserang, anakku yang dikritisi terus-menerus gitu. Itu aku nggak bisa. Udah nggak oke ya. Udah nggak. Iya, betul. Nggak kayaknya nggak gitu deh gitu. Gue nggak mau sampai oke, lo boleh nyakitin gue sebagai pasangan, tapi lo nggak boleh nyakitin anak lo gitu. It's very true. Benar. Jadi ya akhirnya aku nanya gitu, nih kondisinya sekarang gini-gini gitu. Kamu ngasih izin nggak gitu kalau mama pisah gitu. Oh dia nggak kasih. Of course. Nggak kasih. Emang nggak bisa dirubah? Kan mama psikolog. Oh gitu ya. Dia nanya gitu. Dibalikin. Ayo kalau mama psikolog mama aja ngerubah Dedi gitu. Emang butuh waktu berapa lama sih gitu. Kebetulan aku konsultasi sama psikolog juga gitu. Jadi dia suka tahu gitu kan. Coba tanya psikolognya gitu. Dedi bisa dirubah nggak gitu. Kalau dirubah berapa lama? Mau nggak gitu. Ya hal-hal itu aku tawarkan juga gitu ya. Sampai si Dedi ya. Iya, akhirnya nggak bisa lah gitu. Intinya
kayaknya udah nggak ada harapan nih gitu. Gak mau, itu mah. Iya, kita bilangnya kan nggak ada harapan. Supaya lebih asertif aja. Alah, to make you feel good kan. Akhirnya gimana gitu, boleh nggak gitu. Tetap aku nanya bilang. gitu ya. Ya, karena itu bagus sih, tetap nanya gitu bagus. Karena kalau buat mama, kalau kamu nggak ngasih izin, mama nggak bisa proses gitu. Kalau misalkan kamu mau tetap hidup dengan privilege ini gitu, ya we have to do something else gitu, yang ya waktu itu nggak kepikiran apapun gitu kan, apa ya, ntar dulu, tanya dulu ya, mungkin gue butuh konseling lagi gitu kan. Benar. Terus itu ada beberapa tahun lah hal-hal seperti itu gitu. Ya akhirnya dia menyepakati lah gitu, ya udah kalau emang mau gitu. Tapi prosesnya kapan aku ke pengadilan dia dan memproses itu dia nggak tahu itu. Dan idealnya gitu yang aku harapkan setelah proses selesai kita bisa ngasih tahu tuh sama-sama gitu kan, kalau secara teori gitu ya. Bersama-sama. Ngasih taunya bersama-sama gitu. Ternyata kecolongan gitu. Kecolongannya adalah ya saat itu dia sedang bersama dengan bapaknya, dan bapaknya yang menginformasikan dia dulu gitu, dengan narasi yang dibuat oleh bapaknya sendiri. Tuh kan, gitu tuh kan, langsung tuh kan, tuh kan. Jadi itu ternyata hal yang paling menyakitkan dari proses perceraian ini, gitu, yang berdampak ya ke aku dan ke anakku juga gitu. Hal yang paling susah adalah proses recovery setelah itu. Iya. Karena mungkin selama ini dibangun dengan rasa percaya, selama ini diinformasikan banyak hal. Loh kok tiba-tiba gong akhirnya gue nggak tahu nih gak gitu. Seperti yang biasanya. Iya gitu. Itu butuh waktu lama untuk recovery-nya. Kan nggak mungkin setahun kan? Oh enggak. Emang enggak, Sam. Jadi memang sangat tergantung. Kalau ditanya berapa lama sih? Sikon anak yang menentukan. Makanya benar-benar perhatiin sikon anak ya. Yang menyebabkan dia hancur lebur kan si orang tua gitu. Iya, banyak orang tua lepas tangan sih. Anaknya diserahin ke psikolog gitu loh. Padahal lalu bapaknya, lu maknya gitu ya. Tapi akhirnya aku ya mencoba masukin ke kepala, ya sudahlah. Orang tua begitu karena emang orang tuamu hancur lebur ya. Tapi lu gak boleh hancur lebur. Ya itu aku selalu bilang sama anakku sih. Lu harus justru ya akhirnya ngenalin apa namanya adversity quotient lah, katarsis lah yang gitu-gitu. Tapi gak bahasa psikologi ya. Iya. Bahasa kasih contoh-contoh gitu ya kan. Yang ketika umur udah lebih gede, nah ini malah bisa masuk ke ranah ini, saya masuk ke ranah ya orang tua lu ternyata gak suka yang lu tahu. Orang tua lu ternyata lemah. Even though they are separated, mereka masih orang tuamu loh. And then when you grow up, lu tetap bisa sayang mereka, lu tetap bisa hormat mereka, and mereka akan ngerasa bahwa aku beruntung sekali ya punya anak kayak dirimu. Gitu. Bahasa-bahasanya aku ngomongin gitu loh, Sam, bahwa at the end of the day ada kok yang disebut good divorce ternyata. Kok gak pernah percaya dulu? Ternyata ada, Sam. Ada. Of course ada. Ketika setelah pisah tahu-tahu malah jadi kayak temen. Iya. Karena yang cerai kan suami istri ya, Sam, bukan ayah ibu loh. Iya, benar. Makanya kalau aku nuntut ayah ibu gak boleh cerai, ya gak segampang diomongin ternyata. Karena mereka nganggap ayah ibu ya suami istri. Yang enggak lo, bego banget sih lo. Kalau konseling suka aku gituin. Ih kok bodoh sih. Yang hancur tuh kan yang itu loh. Tuh buku tuh. Ya. Hijab kabul. Yeah. But that kid has your blood and her blood gitu ya. Yeah. Itu gak bisa dicerai yang satu itu. Gimana nyerainnya? Negara juga gak bisa. Gak ada lah cerai juga. Orang tua gimana sih? Ya ketika ngomong gitu orang tuanya tak bego-begoin lah ya. Soalnya emang bego. Gue ngomong ke kamera. Kontroversi Bu sekarang, ini masalah public speaking loh. Biarin aja, nggak takut kok. Ini kalau kalian mau kritik nggak apa-apa, boleh banget ya. I'm very open to critics. Tapi memang banyak orang tua emang nggak pinter ketika melakukan perceraian. Yeah. Yang ngerasain anaknya kok.
Sam. Aku sih berharap ya orang tua yang cerai nih ya, seluruh dunia nih, itu malah hubungannya lebih hangat, lebih kayak teman. Anak-anaknya kalau ketemu mereka berdua tuh seru gitu ya. Playground, eating out sana, eating out sini. Terus yang, ayah lagi di mana? Aku kesana deh gitu ya. Pengennya gitu sih. Pengennya. Semua orang tua cerai, aku pengennya situasinya kayak gitu. Jadi anak itu sama sekali nggak kehilangan kebapaan dan keibuan. Dua manusia ini nggak kehilangan karena mereka memutuskan kasih sayang nggak boleh terpengaruh oleh perceraian. Nah, I hope that happens to you too. Ya kita baik-baik aja gitu. Alhamdulillahnya, maksudnya ya anakku tetap punya waktu dengan ayahnya, tetap ketemu, sehari-hari juga komunikasi lancar. Aku nggak pernah membatasi gitu. Nah ini soal membatasi ini juga salah satu penyakit manusia bercerai. Kenapa sih bapaknya atau ibunya dibatas-batasin? Mau ketemu anak tahu gitu ya. Itu jadi heboh sama memang gini-ginian tuh ya. Sampai masuk pengadilan, cuman karena nggak boleh ketemu gitu. Iya susah ya. Ya itu buatku udah sumber perusak paling besar ketika si anak nggak boleh ketemu lagi dengan orang tuanya. Iya. Dan gitu. Sebenarnya yang kita juga penasaran adalah masa transisi ya. Gitu kan. Kalau misalkan orang tua mau menikah lagi gitu. Butuh waktu berapa lama sih sebenarnya untuk adaptasi dengan pasangan baru orang tuanya nih sebelum menikah? Karena kan kalau kejadiannya di aku waktu papaku menikah lagi, prosesnya sangat singkat. Jadi dan anak-anak udah siap tapi kan? Belum. Oh enggak juga ya. Kita terkaget-kaget pokoknya. Oh tiba-tiba. Gitu kan. Jadi kita waktu itu kayaknya cuma dikasih berapa bulan? 3-4 bulan lah kurang lebih gitu ya. Aku karena anak paling kecil, jadi aku merasa kaget waktu itu gitu. Wah, yang tadinya gue hidupnya penuh merdeka gitu ya, nggak punya ibu lagi gitu dengan waktu itu aku kehilangan mama usia 3 tahun. Gitu, masih kecil. Terus waktu aku umur 8 tahun papaku nikah lagi. Jadi 5 tahun nggak ada gitu. Walaupun ada bude, ada mbak-mbak yang mendampingi di rumah gitu, tapi itu beda gitu kan. Nah tiba-tiba kami waktu itu tinggal di Jogja langsung pindah ke Jakarta. Jadi pas berbarengan lah pindah, berbarengan papa nikah lagi. Jadi dianggapnya adalah kayak hidup baru gitu loh, keluarga baru, hidup baru gitu kan. Episode. Ya pasti semuanya kan kaget dengan waktu yang sangat singkat gitu. 3-4 bulan tiba-tiba udah di rumah, kota baru, rumah baru, ibu baru gitu. Semuanya kayak kompleksitasnya tinggi sekali gitu kan. Nah secara hitungannya gitu, kalau kita baik-baik aja lah gitu, nggak ada accident ya. Itu tuh kita butuh waktu berapa lama sih untuk adaptasi dengan si anak nih, pasangan barunya? Kalau bicara angka ya Sam, aku gak gitu suka bicara angka ya, karena ini hubungan antar manusia sih ya. Gak bisa dijudge pakai angka gitu. Karena tergantung anaknya. Sangat tergantung mood, emosi dan kenyamanan dia ya untuk menerima orang baru gitu. Aku ketemu beberapa ayah ya yang istrinya sih bukan cerai ya, tapi meninggal pun pokoknya bapak baru boleh nikah kalau aku udah jadi sarjana. Ada yang begitu. Anaknya menuntut gitu. Tapi boleh pacaran? Temen. Enggak dalam kata pacaran ya. Jadi romancing tuh enggak. Jadi anaknya 2, laki-laki perempuan. Jadi waktu meninggal tuh anak-anak masih SD. Kemudian istrinya temanku dia tahu. Aku udah juga mau ngenalin, udah pernah ngenalin. Mbak yang perempuan belum ngebolehin. Bisa tahan gak lo? Gak apa-apa demi dia aku gak apa-apa. Nah itu kan gak bisa 1 tahun 2 tahun. Iya. SD sampai lulus kuliah, ini lagi skripsi di sekarang. Ya ampun, lama. Ya kalau aku mau jujur aku belum kuat nanti daripada aku bohong-bohong. Oke. You're quite honest. Aku gak bisa tuh ada orang. Aku gak bisa. Tapi kalau aku udah lulus, kan aku udah bisa kerja di mana, aku nggak lihat, serah deh bapak mau ini. Ya toh aku juga nanti bisa menyuaskan diri, tapi tidak ketika kita sehari-hari di rumah. Kayak gitu ya, ada contoh kayak gitu, gitu ya. Nah, ada yang nggak di approve, langsung hajar bleh.
Banyak. Itu akhirnya anaknya kabur. Nah apa mau kayak gitu loh. Ya, udah perceraiannya ada luka, nikah maksa juga tambah luka gitu ya. Kalau udah kayak gini pertanyaanku cuma satu, kearifan lo di mana sih gitu ya? Nggak dewasa banget sih jadi orang gitu ya. Tapi kan kalau counseling bisa dalam hati saya. Iya. Pengen digituin ya, tapi kan harus sertif. Aduh. Cuman akhirnya aku berpikir sebagai psikolog ya, udah deh, yang orang tuanya hancur deh, dah gue nggak mau ngurusin, gue ngurusin anaknya aja deh, supaya masa depannya aman selamat ya. Orang tuanya mau bonyok, bodo amat gue pikirin, gitu ya. Tapi anaknya, lo jangan kayak bapak ibu lo ya. You have to be a lot better. Lo mesti jadi bintang, lo mesti jadi terkenal, lo mesti dapat lampu sorot. Beda dari yang bonyok-bonyok 2 orang itu. Omongan ini ternyata cukup berhasil, Sam. Jadi mereka ngerasa, iya dia merhatiin gue lo gitu ya. Ada pegangan gitu ya. Ada yang ngarahin gue lo. Walaupun awalnya, kenapa tante aku mesti gitu? Ya udah mereka hancur, aku hancur juga aja. Aku narkoba. Parah lo. Pantesan lo jadi gak karuan. Nyak babe lo juga gak karuan. Aku juga sering kali ngomongnya juga Betawi gitu ya. Kayak alam mereka. Gini loh. Kalau lo mau jadi orang hebat, lo tuh survive. Ini hancur. Atau lo all the way, oh my God, you're soaring to the sky. Kayak aku tuh gitu ya. Jadi kayak aku jadi psikodrama juga gitu. Kalau misalkan oke deh orang tua tetap pengen nikah lagi gitu ya. Walaupun anaknya mungkin belum siap gitu. Tapi pengen melakukan PDKT nih pasangannya sama anak gitu kan. Kalau punya anak laki-laki, si bapak dengan pasangan barunya gitu. Si pasangan barunya nih pacar perempuannya, gimana PDKT dengan anak laki-laki? Kalau dia punyanya anak perempuan, PDKT-nya kayak gimana? Itu kan beda dinamikanya kan. Betul. Kemudian usia, kita harus memposisikan diri kita kalau anaknya usianya TK, SD, SMP, atau bahkan sekarang aku banyak dengar juga udah kerja anak ya, tapi tetap berdrama dengan ibu tirinya gitu loh. Itu gimana sih kiat-kiatnya gitu memperlakukan anak sesuai usianya? Ini mah penjelasan 3 SKS ya. Singkat aja Bu. Jadi gini sebenarnya kan against all odds ya. Dari semua keanehan di planet bumi ini ya. Yang satu yang harus diselamatkan adalah common sense. Masuk akalnya di mana sih gitu loh. Menurutku satu-satunya produk manusia yang paling bisa diselamatkan ketika semua chaos gitu ya, adalah kemasuk akalan gitu ya. Untuk masuk akal harus pinter ya. Nggak boleh impulsif. Nah masuk akal tuh apa? Masuk akal itu, aku masih percaya ya Sam, lewat semua berkomunikasi, apa-apa dikomunikasiin, itu akan membuat daya penerimaan, daya mengerti ya, dan daya menghayati itu bisa jauh lebih cepat. Enggak langsung berhasil enggak, tapi lebih cepat prosesnya. Misalnya mulainya gini, apa pengen ngobrol dulu nih sama kalian nih gitu ya. Prolog nih ya. Prolog dong. Apa tuh ternyata saking kangennya sama mama, apa jadi pengen dia pelayanan kayak mama dulu, perhatiin, ya apa kesepian, misalnya menyuarakan gitu ya, kebutuhannya. Ya, misalnya bicara tentang faktor kesepian, itu biasanya melting the children's heart. Ya, apalagi kan anak-anak udah pada kocar-kacir biasanya lah ya kan. Nah, mulai dengan sesuatu yang genuine tadi itu, genuine kayak anak umur 1 tahun sampai 5 tahun tadi. Genuine aja, nggak usah dipelintir-pelintir. Biasanya kan kalau anak umur segitu orang tuanya bawa isu masih butuh figur nih gitu ya, kan. Makanya masuk akalnya tuh di mana gitu ya kan. Kalau anak-anak masih remaja kan biasanya, enggak, aku cuma 1 mama, kamu gak mau orang lain. Yang masih yang kayak gitu kan ya, bahasanya masih kayak gitu. Nah itu ngatasinnya juga seperti apa.
biasanya juga Sam, di antara anak tuh pasti ada satu yang paling sensible, paling bisa diajak bicara. Biasanya gitu. Ya. Yang nggak tahu Tuhan Allah ngasihnya gitu ya. Dari yang blangsatan nggak karuan, satu ada yang paling mau dengerin misalnya. Nah lewat channel dia dulu nih biasanya. Kalau anaknya banyak. Iya, kalau anaknya satu pun itu juga lewat mungkin sahabatnya, gitu ya. Jadi artinya tuh memang ambil waktu ya, take time to get the message across. Tapi dalam konteks yang genuine, yang murni gitu. Nah, kalau anaknya belum bisa, don't push. Tapi ketika kita nggak push, nggak maksain, message-nya udah nyampe kan, gitu ya. Right? Ya. Nah dia pasti mikir tuh. Mungkin dia akan ngomong sama siapa. Masa kemarin mama ngomong gini, najis banget sih. Nah kalau orangnya suka gitu, najis. Nyebelin. Kayak nggak puas aja. Gila. Misalnya gitu ya. Nah tapi ketika message itu udah kesampaian, pasti kan udah nempel di sini kan. Nggak bisa dia buang kok. Nah dia akan cari tahu dan sebagainya. Nah jadi memang pakai strategi humas kalau mau ngomong tentang mau kawin lagi gitu ya. Harus pakai strategi humas betul. Apa dulu nih yang dilempar as teasers misalnya gitu ya. Teasers dulu lah gitu. Atau kata-kata apa yang ngeklik banget gitu ya. Ya memang akhirnya komunikasi Sam. Iya ya, tapi harus yang terbuka dampaknya ya. psikologis ya, ada dampak psikologisnya. Nah, jadi memang there's no easy way kok, memang nggak bisa. Kecuali emang mau serampangan ya, monggo kerso aja ya. Tapi again and again akan ada ongkos gitu ya, dan ongkosnya akan double and triple dibandingin ketika perceraian itu terjadi. Gitu. Ya kan? Jadi, aduh para orang tua nih ya, wes toh job desk bagi orang tua. Coba dengerin anak, belajar jadi pendengar yang baik gitu ya. Nanti ketika anaknya dewasa, dia akan nempel Sam di sini. Pendengar terbaik sedunia adalah ibuku atau bapakku. Karena kita selalu memberikan sikap ya ke anak tuh apa nak. Kita ngasih telinga Sam. Aku selalu bilang ke orang tua Indonesia, lu jangan kasih duit mulu deh, lu kasih telinga lu deh. Coba kasih telinga. Jangan kasih uang, jangan kasih barang. Tapi ternyata orang tua ketika aku minta untuk kasih telinga, susah banget Sam. Susah banget. Jadi kalau aku seminar itu, statementku terakhir, Bapak Ibu jangan lupa ya tugasnya saya belajar kasih telinga ke anak. Ya paling itu cuma ya. Tapi paling gak, that's what I've been saying in my 40 years of profession in psychology. Karena aku tuh melakukan juga mendengar yang baik anak-anak juga dari kecil gitu ya. Aku kan kalau telepon dari dulu nggak pernah aku bilang sibuk ya kalau anak. Apa Jus? Mama ini Anika ngerebut mainan Julian mah gitu. Ya dibilangin Anika, kalau nggak gantian nanti mama tik-tik loh. Anika kalau nggak gantian nanti ditik-tik mama. Udah, dong diomongin. Udah. Yaudah ya mah, bye. Nggak nyampe semenit loh. Iya. Tapi gesture mendengarkan itu akan mengajarkan mereka untuk juga kembali mendengarkan. Iya benar. Ya ini aku selalu cerita nih ya, dulu waktu kerja di nggak boleh disebut ya. boleh. Ini boleh kok ya udah aku juga. Itu ada namanya Bulike ya sahabatku. Mudah-mudahan ini Bulike nonton. Bulike tuh selalu jam 12 tuh Steffi anaknya tuh telepon. Aku waktu itu di customer service di depan. Junisa, Stika, Rina, pokoknya tiap jam 12 tiap hari tuh Steffi telepon gue ya. Gue di mana aja, jangan dia putus, awas lo putus. Wow, aku kerja di Amex 2 tahun. Every day, kita konsisten relay telepon Steffi ke gue. Kenapa kayak gitu ke Steffi? Ya gue cuma menunjukin dunia, Tik. Ini Manado gila lah Bulika nih. Bahwa yang paling penting anak gue.
bukan GM, bukan presiden RI. Jadi kita tuh dampingin Steffi itu dari SD. Dia waktu dia nikah, ya Allah Steph, ini yang dulu tante mama mana? Dan boleh kak Steffi di mana lo? Gue di tempat GM. Gimana? Jadi tutup. Gue keluar gitu. Jadi di situ aku belajar saya bahwa komunikasi dalam kondisi apapun itu akan kesimpan sama orang gitu loh. Ya kayak aku ke teman-teman baru, aku selalu nanya nama ya, selalu nanya nama, gitu ya. Nama lu siapa gitu? Karena aku biasa manggil nama. Gitu. Dan ternyata buat orang-orang, alhamdulillah aku cepet ingat nama gitu ya. Ya paling kebalik, kalau kebalik parah sih. Tapi aku nyebut nama ya. Nah itu ternyata yang kita sering diajarin juga saya memanusiakan manusia. Gitu. Ya, dan anak-anak pun juga layak dimanusiakan karena memang mereka bukan robot, mereka bukan AI, they are the real human beings. Dan ketika ada peristiwa-peristiwa anak di abuse segala macam, ya kan sering ya ditanyain media atau gimana kasus ini, kasus. Jadi saya mau berdoa ya semoga anak yang di abuse ini meninggal aja deh, balik ke yang penciptanya karena orang tuanya nggak mau. Nah itu aku ngomongin loh Sam. Ya, sebaik-baiknya manusia ternyata masih tetap lebih jahat dari Tuhan, ya, lebih jahat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terus kalau lagi counseling, ya udah Bapak Ibu gimana kalau nanti besok nih ya anaknya Bapak Ibu toto diambil Allah gimana? Ya kalau counseling sih bisa, jangan nanti kan. Tapi ketika di counseling, ya habak-habak tuh anak gitu. Iya. Jadi memang aku nggak bisa nanganin semua pasti ya. Jadi cuman akhirnya aku milih dari semua yang aneh-aneh adalah gue fokus di anak aja gitu ya. If I can save the child, then I can save a nation gitu. Ya seperti kata Bung Karno kan ya, kasih saya 10 pemuda, saya akan guncang dunia. Gitu kan ya. Gue udah kayak 17 Agustus gitu. Gitu Sam. Jadi memang yang punya anak, aduh bersyukurlah, yaitu kekayaan terbesar. Yang nggak punya anak, banyak ponakan yang bisa ditangani ya sebagai anak sendiri gitu. Jadi di situ ya nggak tahu ya saya, menurutku hidup jadi lebih indah sih ya dengan adanya mereka gitu ya. Jadi intinya kita jangan memaksakan kehendak orang tua ya sebenarnya. Never. Biar anak-anak belajar dari orang tuanya bahwa mengajak setuju itu nggak boleh pakai maksa. Mengajak setuju itu asertif, bukan agresif, bukan intimidatif, tidak gitu. Ya biar belajar dong. Masa dia belajar dipaksa-paksa, ntar jadi preman lo gedenya. Ayo. Mau orang tuanya anaknya jadi preman? Pasti nggak mau. Pasti nggak mau. Tapi kan kelakuan orang tuanya udah preman sendiri, preman duluan ke anaknya, Sam. Iya. Jadi aku suka kalau tapi orang tua sekarang bagus-bagus kok Bu. Mereka banyak belajar parenting. Insya Allah. Mereka banyak merefleksikan diri. Mudah-mudahan itu yang harapanku sih ya. Cuman memang gitulah orang tua sekarang, tapi juga over ekspektasi juga. Ya. Hayah. Aku pernah ngadepin anak-anak Olimpiade ya, matematika sains. Lah akhirnya nangani secara psikologis Sam. Karena diblebekin sama bapaknya. Aduh. Jadi memang parenting itu apa sih? Ya udah, parenting adalah ya lu berpihak pada anak lu gitu ya. Ngomong gampangnya seperti itu. Dan ketika dulu dia sebagai anak pengalamannya buruk, orang tua ini, ya jangan dibalesin ke anaknya. Kenapa sih dibalesin? Norak lu. Pertanyaan terakhir nih Bu. Yes darling. Jadi kalau dalam konsep blended family ya gitu, kan kita nggak boleh maksa gitu, kita harus pertimbangkan anak, kita juga harus jujur, kita perlu asertif sama anak gitu kan. Apakah iya gitu kalau misalkan satu keluarga ini punya beberapa anak gitu ya, yang anak misalnya kita ngomong deh satu keluarga ini punya 3 anak gitu, yang 2
mengizinkan orang tuanya untuk menikah lagi, yang satu belum. Mm-mm. Apakah kita mendengarkan yang dua atau kita menunggu yang satu gitu sampai Tetap dia siap? nungguin yang satu. Karena sekali lagi tadi tuh ya, luka batin yang sudah dipersembahkan ya oleh orang tua ke anak. Udah cukup, jangan nambah lagi, kenapa sih? Dan kalau buat nikah lagi, sabar dikit, nafsu amat sih lu. Sabar aja dikit gitu loh. Nanti biar kakak-kakaknya atau mungkin yang dua yang apa sih lu ini kan, oh biar papa tuh seneng lagi lu. Biar let the children talk. Let them say their opinions. Karena bahasa antar anak tuh beda lagi. Karena mereka kan sama ya. Terhadap orang tua kan mereka anak gitu. Tapi jangan orang tua ke anak yang dang deng dong. Ya tapi kan lu udah kasih gue waktu dulu. Berapa lama lu kasih waktu? Kasihan lo, apa kan? Ya lu juga jangan maksa gue dong. Nah, omongan ini tapi kan antara anak, Sam. Itu jauh lebih bermartabat ya. Jauh lebih menghargai mereka sebagai anak yang ditunggu persetujuannya untuk membolehkan orang tuanya menikah lagi. Dihargai lah ya pendapatnya. Iya, aku selalu pakai kata-kata respect ya, Sam ya. Aku nggak bisa keluar dari kata itu gitu ya. Dan memanusiakan ya, memanusiakan respect dalam kondisi apapun ya. Kalau dua kata ini itu hadir ya, everything will be okay gitu. Tapi harus ada dimanusiakan atau memanusiakan, dan respect tadi itu harus ada. Maaf ya, emang agak susah nih, dua barang ini susah emang ya. Susah. Tapi yang pasti barang ini gampang kan ini udah diberi. Tadi ya pasti aku bawa. Kebab Monster. Thank you ya udah ada di episode kali ini. Aku mau lanjutin makan ini lagi sama Ibu. Kan nanti semuanya Bu buat Ibu. Emang sih. Ini nggak boleh, teman-teman nggak boleh ngambil ya. Tuh nggak boleh ya. Kalian pesen lagi. Ini pokoknya buat Ibu. Ibu thank you so much sudah datang. Jangan bosan-bosan datang lagi. Enggak sih, dan seru juga ininya apa ngobrolnya. Thank you for sharing juga ya your piece of life. It's okay. Appreciate that. It's okay. Gue hargai banget. Gitu. Iya. Ya begitulah, udah lewat masa lalu. Tapi pertanyaanku terakhir, kapan mau ada blended family yang baik?